Shalom saudara, Bet Hamidras kita hari ini dari Rut pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan 22. Saya membaca dari ayat yang ke-13 sampai dengan 17. Demikianlah kata Tuhan bagi kita. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudara, pasti kita pernah mendengar istilah happy ending atau akhir yang membahagiakan. Saudaraku, happy ending adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sebuah film yang berakhir dengan sangat indah, yang berakhir dengan sangat menyenangkan. Dan itu harapan kebanyakan penonton, saudara. Jarang, saudara ya, orang nonton film lalu harapannya itu akhirnya nggak seneng begitu, nggak ada. Semua pasti mengharapkan terjadinya happy ending. Saudaraku, apakah kisah Naomi dan Rut di tanah perjanjian juga merupakan happy ending? Perkataan Naomi kepada Rut, saudara, bahwa Boas akan membereskan masalah penebus ternyata benar. Karena ada penebus atas keluarga Elimelek yang lebih berhak daripada dirinya. Boas mengusahakan perundingan dengan orang tersebut di hadapan para tua-tua kota. Saudara, semula pria itu bersedia menjalankan tugasnya sebagai penebus karena mengira bahwa ia hanya akan menjadi penebus tanah Elimelek. Namun saudara, saat Boas memberitahu bahwa ia juga harus menjadi penebus bagi Rut supaya bisa memulihkan nama dan keturunan Elimelek, pria itu ternyata keberatan. Maka Boas pun mengambil alih hak penebusan itu. Lalu Boas dan Rut pun menikah. Rut kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamainya Obed. Saudara, kisah yang happy ending ini membuat perempuan-perempuan di situ memuji Tuhan. Dua perempuan yang semula tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki apa-apa, segala sesuatunya sudah dijual, mau makan saja harus memungut dari berkas-berkas gandum yang jatuh, sekarang jadi punya masa depan. Di awal kisah Naomi menyatakan ketiadaan harapan untuk memiliki anak laki-laki. Di akhir kisah, melalui Rut, Naomi memiliki anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan Elimelek. Ini terjadi tentu bukan hanya karena kisah cinta antara Boas dan Rut, sebab di balik semua itu, sesungguhnya Tuhan telah memiliki rancangan yang indah atas Naomi. Saudara, Allah lah yang sesungguhnya memiliki rancangan atas umat dari generasi ke generasi. Ia menyatakan karyanya dari masa ke masa. Anak yang dilahirkan dari Boas dan Rut merupakan kakek Raja Daud yang akan melahirkan dinasti raja-raja termasuk menjadi garis keturunan Mesias atau Kristus. Wow, tidak terduga saudara. Maka terlihat saudara betapa sempurnanya rancangan Allah atas umatnya. Meskipun umat tidak mengetahui apa yang sedang Allah lakukan di tengah situasi yang mengikis pengharapan. Jadi saudara, apabila kita mau happy ending, mau akhir yang menyenangkan di dalam persoalan yang kita alami dan hadapi, maka tinggallah dan berdiam dalam rancangan Allah. Sekalipun itu sulit dan nampak tidak masuk akal. Bagaimana kita tahu rancangan Allah? Hidup dalam firman. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangan Allah. Tinggal dan hiduplah dalam rancangan Allah. Tuhan memberkati.
Kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa jalan Tuhan dan rancangan Tuhan adalah pasti yang sempurna karena Engkau adalah Allah yang sempurna. Karena itu di tengah-tengah segala persoalan kami hari ini, di tengah-tengah masalah kami, di tengah-tengah problem kami, biarlah kami terus tinggal di dalam rancangan Allah itu. Karena kami percaya rancangan Allah pasti happy ending, pasti adalah akhir yang baik dan menyenangkan. Tolonglah kami, supaya kami dapat mempercayai rancangan-Mu dan menghidupi rancangan-Mu, oleh karena kami hidup menurut firman. Pada saat ini Bapa, hamba-Mu berdoa untuk dua keluarga kami. Untuk Ibu Miati yang hari ini bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan Bapa, bahkan di dalam pergumulan hidupnya Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan yang terbaik. Engkau yang berkarya di situ, Engkau yang bekerja di situ untuk memberikan kekuatan kepada Ibu Miati tetap menaruh harapan dan berpaut kepada Engkau karena meyakini rancangan Tuhan yang terbaik. Bersama dengan Bapak Wisanggeni, biarlah kiranya Tuhan sendiri akan memberikan berkat rohani di tengah kehidupan dan pergumulan bersama dengan anak-anak. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Ibu Lisiulan. Juga kiranya Tuhan tolong berikan kekuatan di dalam iman. Bahkan di dalam masa-masa pandemi ini tetap terikat dengan perjanjian. Bahkan makin setia kepadamu. Apa yang jadi pergumulan Bapa? Berkat rohani yang menyertai hikmat yang dari surga yang akan menuntun. Sehingga percaya itu adalah ketika hidup di dalam firman. Kami semua Bapa, biarlah kami terus bertumbuh. Dan kami makin terus juga mencintai Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Miati dan juga selamat ulang tahun untuk AI Lisiulan. Teruslah terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.